Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yanda Bunda? Alhamdulillah sehat ya. Jumpa lagi dengan Bunda Fatma di channel Fatmawati Yusuf. Bersama sahabat education, bergerak bersama, belajar bersama, dan cerdas bersama. Nah, Yanda Bunda, kali ini Bunda Fatma akan menjelaskan cara mudah memahami pembelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ayo siap-siap Yanda Bunda. Yanda Bunda masih ingat dengan struktur kurikulum Merdeka? Nah, struktur kurikulum Merdeka yang wajib itu ada dua ya. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua adalah pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disingkat dengan P5. Kemudian, kegiatan pembelajaran yang tidak wajib seperti pembelajaran ekstrakurikuler seperti ekskul mewarnai, ekskul menyanyi, ekskul menari, dan sebagainya. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam CP atau capaian pembelajaran sebagai fase fondasi. Inti kegiatannya, intisari kegiatannya adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Sedangkan pembelajaran kokurikuler atau P5 bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajarannya dilakukan dalam konteks perayaan tradisional lokal, perayaan Hari Besar Nasional, dan internasional. Pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dalam proyek besar ini menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD yakni paling sedikit 900 menit per pekan untuk usia 4-6 tahun. Sedangkan kelompok bermain usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per pekannya. Pembelajaran kokurikuler bertujuan untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Untuk mencapai 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, maka kegiatan-kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dalam proyek-proyek. Proyek-proyek ini dibingkai dengan sebuah tema. Tema-tema ini telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun 4 tema besar pembelajaran kurikuler di PAUD, yang pertama adalah Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Bumi di sini ada 3 topik, silahkan satuan memilih dari 3 topik tersebut. Kemudian tema yang kedua adalah Aku Cinta Indonesia. Di sini ada 2 topik, silahkan satuan memilihnya. Yang ketiga, bermain dan bekerja sama atau kita semua bersaudara. Di sini juga ada 3 topik yang satuan boleh memilih untuk dikembangkan dalam kegiatan proyek besar. Yang keempat, imajinasi dan kreativitasku. Di sini ada 2 topik yang bisa dipilih oleh satuan. 4 tema besar ini silahkan satuan memilihnya. Boleh memilih 1 tema untuk kegiatannya selama 1 masa atau 1 tahun. Jadi misalnya kalau di semester 1 menggunakan tema Aku Cinta Indonesia selama misalnya 1 pekan atau 2 pekan, maka topik-topik pekan yang lainnya menggunakan topik untuk pembelajaran intrakurikuler. Nah, kalau misalnya memilih 2 topik, maka topik yang kedua, tema yang kedua ini dilaksanakan di semester 2 untuk pembelajaran kokurikuler. Adapun pekan-pekan yang lainnya misalnya 16 pekan, maka menggunakan topik-topik dalam pembelajaran intrakurikuler.
Ketika satuan menyusun program semester, maka silahkan satuan menyusun program-program semesternya itu seperti ini. Misalnya di semester 1 menggunakan tema Aku Cinta Indonesia, maka silahkan tentukan di bulan berapa. Nah, ini yang saya perlihatkan adalah contoh untuk semester 1 di mana satuan menetapkan satu tema P5 di bulan Agustus. Kemudian satu tema lagi di bulan Juni yaitu untuk semester 2. Kegiatan-kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan selama 1 pekan. Di semester 2 juga seperti itu, ada 1 pekan. Alokasi waktu untuk kegiatan kokurikuler ditentukan oleh satuan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu menanamkan wawasan dan karakter Pancasila. Dalam 1 tahun ajaran dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak 1-2 proyek, tentu dengan tema yang berbeda. Seperti contoh yang saya sudah berikan ya, bahwa tema yang dipilih pada satuan di sini adalah ACI, Aku Cinta Indonesia. Kemudian tema di semester 2 memilih tema imajinasi dan kreativitasku. Satu tema ini satuan menggunakan 1 topik dan 1 proyek. Rancangan kegiatan mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran untuk proyek besar ini atau P5, maka teman-teman boleh menggunakan modul proyek ya. Nah, komponen modul proyek ini ada 4 ya. Yang pertama ada informasi umum, kemudian yang kedua komponen inti, yang ketiga ada refleksi, dan yang keempat ada asesmen. Pada dasarnya minimal ada 3 komponen ya. Yang pertama itu adalah komponen intinya, berikut refleksi dan asesmen. Jika satuan ingin menggunakan 4 komponen ini akan lebih baik lagi. Pada komponen inti di sini ada sumber ide kegiatan dengan menggunakan buku cerita ya, atau video-video yang berkaitan mengenai topik atau proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian di bagian B2 ada curah ide kegiatan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahapan-tahapannya ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Di langkah-langkah pembelajaran ini disebutkan tahapan-tahapan mulai dari tahap permulaan, tahap pengembangan sampai tahap penyimpulan. Dalam modul proyek terdapat salah satu komponennya yaitu curah ide kegiatan. Rangkaian curah ide kegiatan ini ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama adalah tahap permulaan. Tahap permulaan ini bisa dilaksanakan 1 atau 2 hari. Apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan di tahap permulaan ini? Tentu yang dilakukan adalah guru menceritakan atau guru memutar video atau guru mengajak anak-anak ke tempat atau lingkungan yang menjadi topik proyeknya. Nah, apa yang dibacakan, apa yang diceritakan, apa yang diputarkan videonya, ini berkaitan tentang masalah atau penyebab dari topik yang kita angkat. Jadi di sini kalau kita lihat P5 itu berbasis masalah ya, peta konsepnya. Maka di tahap permulaan yang diceritakan, apa yang diputarkan video adalah apa yang menjadi penyebab atau masalah-masalah apa yang menyebabkan sehingga topik ini diangkat. Misalnya topik yang tadi kita gunakan adalah temanya adalah ACI, Aku Cinta Indonesia. Topiknya adalah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan proyeknya adalah karnaval. Maka yang diceritakan di tahap permulaan adalah hal-hal yang berkaitan atau masalah-masalah yang berkaitan mengenai identitas Indonesia. Misalnya Indonesia memiliki beragam pakaian-pakaian atau jenis-jenis baju adat, terutama baju daerah yang
berada di lokasi satuan ya. Misalnya kalau satuan itu berada di lokasi Makassar, maka guru menceritakan terkait mengenai pakaian-pakaian adat yang dilupakan atau misalnya tidak dikenal oleh anak-anak Indonesia. Kemudian jenis-jenis pakaian ini diperkenalkan kepada anak-anak. Nah, berikutnya di tahap pengembangan. Di tahap pengembangan ini yang dilakukan adalah mengenai kalau di peta konsep itu namanya solusi ya, solusi dari permasalahan. Maka di tahap pengembangan ini guru mengajak anak-anak untuk mengamati, melihat, serta menyiapkan kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan proyek besar. Nah, di hari kedua atau hari ketiga, satuan boleh mengajak orang tua murid sebagai mitra dalam proyek besar ini. Nah, apa saja sumbangsi atau aktivitas orang tua murid dalam proyek besar ini, maka satuan boleh mendesainnya. Nah, di tahap penyimpulan ini satuan boleh menggunakan 1 hari. Kegiatannya adalah refleksi anak. Anak boleh menceritakan yang melalui lisannya atau melalui gambar aktivitas selama kegiatan proyek dilaksanakan. Boleh juga di tahap penyimpulan ini dilaksanakan pameran produk atau pameran proyek ya. Atau misalnya karnaval ya. Diadakanlah karnaval, misalnya di hari Sabtunya karnaval ya, maka di tahap penyimpulannya ini boleh bergeser harinya ya di hari berikutnya, di mana anak-anak menceritakan refleksinya ya, menceritakan aktivitas yang sudah mereka laksanakan. Baik Yanda Bunda, demikianlah penjelasan dari Bunda Fatma berkaitan dengan cara mudah memahami pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sukses ya, semoga dimudahkan dalam aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.